kajian tematik Al-Quran dan Hadis. Bayangkan, kamu sedang mencari jawaban dari tentang satu isu penting dalam hidup, misalnya mengenai keadilan. Kamu membuka Al-Quran, lalu melihat ada satu ayat tentang keadilan. Tapi ternyata ada juga ayat lain di surah yang lain menyinggung mengenai hal yang sama. Lalu ada hadis Nabi yang menyinggung hal serupa. Nah, bagaimana kalau semua itu dikumpulkan dan dikaji bersama dalam satu tema? Inilah yang akan disebut dengan kajian tematik Al-Quran dan Hadis. Kajian tematik Al-Quran dan Hadis adalah cara belajar Islam dengan fokus pada satu tema tertentu. Misalnya, kita ingin memahami mengenai keadilan sosial, maka kita kumpulkan semua ayat Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan keadilan. Lalu, kita pelajari bersama, bukan per ayat seperti biasanya, tapi berdasarkan tema. Jadi, terlihat lebih sistematis, mendalam, dan juga relevan dengan kehidupan kita sekarang. Kenapa sih kita perlu belajar mengenai kajian tematik? Islam sangat kaya akan ajarannya. Bukan tentang sholat, puasa, dan zakat, tapi juga tentang hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, dan ilmu pengetahuan, dan juga keadilan bagi semua orang, tanpa memandang siapa dia. Dengan kajian tematik, kita bisa melihat bagaimana Al-Quran dan Hadis membicarakan mengenai suatu topik dari berbagai sumber. Bagaimana cara melakukan kajian tematik? Ada beberapa langkah. Yang pertama, menentukan tema. Seperti kita memilih tema keadilan sosial, zakat, toleransi, ataupun ilmu pengetahuan. Yang kedua, kita kumpulkan semua ayat dan hadis yang berkaitan dengan tema tersebut dari berbagai sumber dan kitab hadis. Yang ketiga, kita pahami konteksnya. Kita harus tahu latar belakang turunnya ayat atau disampaikannya suatu hadis supaya tidak salah paham. Yang keempat, kita susun secara sistematis semua data, kita urutkan menjadi subtopik yang lebih kecil agar lebih jelas. Yang kelima, kita ambil kesimpulan dan kita terapkan. Kita simpulkan apa sih pesan dari tema yang akan kita bahas agar kita lebih mudah memaknainya. Contoh, kita ambil Islam dalam kajian keadilan sosial. Islam menjunjung tinggi keadilan sosial. Dalam surah Al-Maidah ayat 8, Allah memerintahkan kita berlaku adil, bahkan terhadap diri sendiri atau keluarga, tak peduli dia kaya atau miskin. Kemudian, di surat An-Nahl ayat 90, Allah menyuruh kita untuk berlaku adil sekaligus berbuat baik kepada sesama dan melarang kebencian. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa orang yang adil akan mendapatkan tempat istimewa di sisi Allah, yaitu di atas mimbar-mimbar cahaya. Ini semua menunjukkan bahwa Islam memiliki keadilan utama sebagai tiang tertinggi, sebagai kontribusi terhadap kemanusiaan, bukan terhadap keadilan, melainkan kontribusi terhadap dunia. Melalui zakat dan sedekah, kesetaraan, perlindungan terhadap orang-orang yang lemah seperti anak yatim, fakir miskin, dan semua yang membutuhkan perlindungan dalam ajaran Islam. Lalu, Islam juga berkontribusi dalam ilmu pengetahuan. Para ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan juga Al-Farabi telah membawa kemajuan besar dalam dunia kedokteran, matematika, dan juga filosofis. Kajian tematik sebagai jalan memahami Islam secara utuh. Dengan kajian tematik, kita tidak hanya membaca ayat ataupun hadis secara terpisah, tetapi juga pemahaman yang utuh dan mendalam. Metode ini membantu kita memahami bagaimana Islam merespon mengenai isu-isu penting dalam dunia, mulai dari keadilan, kesejahteraan, hingga kemanusiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Artinya, manusia diberikan tanggung jawab untuk mengelola, menjaga, dan juga memelihara bumi ini, bukan dengan merusaknya. Tapi, sayangnya, banyak orang yang justru melupakan tugas ini.
Mereka mengambil sumber daya alam seenaknya, merusak lingkungan demi keuntungan sesaat, dan melupakan dampaknya terhadap kehidupan. Padahal Allah sudah memperingatkan dengan jelas, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Jadi, apa hubungannya semua ini dengan ibadah? Ibadah dalam Islam bukan hanya tentang sholat, puasa, ataupun membaca Al-Quran. Menjaga alam juga termasuk bagian dari ibadah, selama kita niatkan untuk ibadah dan memenuhi perintah Allah. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang muslim menanam pohon lalu ada makhluk hidup yang memakan buahnya atau daun pohon itu, maka itu akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah betapa indahnya Islam, bahkan hanya dengan hal sederhana seperti menanam pohon itu bisa bernilai ibadah. Mengapa? Karena itu semua memberikan manfaat, bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk hewan dan juga makhluk hidup yang ada di sekitar. Namun, bila manusia justru merusak lingkungan, membuang sampah sembarangan, membuang limbah ke sungai, dan juga mencemari udara dengan polusi udara kendaraan, maka akan banyak terjadi bentuk kerusakan di muka bumi. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa melestarikan alam adalah bagian dari ketaatan kepada Allah, bahkan termasuk 5 tujuan utama syariat Islam. Yang pertama, menjaga alam. Yang kedua, menjaga jiwa. Lingkungan yang sehat akan memberikan kita keselamatan dan kesehatan. Yang ketiga, menjaga akal. Polusi udara akan merusak pikiran kita dan kesehatan kita. Yang keempat, menjaga keturunan. Kita wajib mewariskan bumi yang kita huni ini untuk anak cucu kita nantinya. Yang kelima, menjaga harta. Sumber daya alam dan kekayaan alam yang ada di dalamnya harus kita jaga dengan bijak. Dalam sejarah, pemikiran manusia pasti ada yang menganggap bahwa alam ini tidak harus kita jaga. Ada juga yang menganggap bahwa manusia ini adalah hal kecil dari alam. Tapi Islam berada di tengah. Manusia memang diberi amanah atas alam, tapi dengan tanggung jawab, yaitu tanggung jawab moral dan spiritual. Maka dari itu, kita manusia memiliki hubungan erat dengan alam. Bukan hanya sekedar relasi fisik, tapi juga mengenai ibadah. Ketika kita menjaga alam, sesungguhnya kita juga menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang bersujud dengan cara yang berbeda-beda, bukan di atas sajadah, tapi melalui tindakan kita, yaitu menjaga dan melestarikan alam sekitar. Kesimpulan, kita bisa menjaga lingkungan bukan hanya sebagai pencipta alam, tetapi juga sebagai bentuk taat kepada Allah. Ini adalah bagian dari bentuk ketaatan kepada Allah yang harus kita laksanakan. Mari kita jaga lingkungan dan bumi ini sebagai ladang amal, dan dengan cara kita menanam pohon, merawat sungai, dan menjaga udara. Sungguh itu akan menjadi bekal kita di akhir nanti, karena pada akhirnya bumi tak pernah lupa siapa yang menjaga bumi dengan ikhlas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembelajaran Al-Quran untuk membentuk karakter siswa. Dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam, membentuk karakter siswa adalah tujuan utama yang tidak dapat ditawar. Karakter yang baik bukan hanya membentuk individu yang berakhlak mulia, tapi juga menciptakan masyarakat yang damai dan seimbang. Disinilah peran penting Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam penolong manusia. Al-Quran bukan hanya sekadar kitab suci untuk dibaca dan dihafal, tetapi juga sebagai sumber nilai moral dan etika yang membentuk kepribadian siswa sejak dini. Pendidikan karakter dalam Islam bersifat menyeluruh, mencakup aspek spiritual, intelektual, dan emosional, serta sosial. Al-Quran mengajarkan mengenai nilai-nilai sosial yang relevan mengenai pembentukan karakter seperti kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab, dan disiplin.
Al-Quran juga dijadikan sebagai sumber nilai moral dan etika. Al-Quran memuat ajaran yang langsung berkaitan dengan pendidikan akhlak. Misalnya kejujuran dalam Al-Quran dalam surat atau bait 19 yang memerintahkan semua orang untuk selalu bersikap jujur. Lalu dalam Al-Quran menghargai sesama. Quran surat Al-Hujurat ayat 11-12 melarang untuk menghina, mencela ataupun memeras orang lain. Melalui ayat-ayat ini, siswa diajarkan untuk memahami bahwa karakter baik itu bukan hanya sekadar kewajiban sosial, melainkan juga pelajaran dari agama yang harus kita amalkan. Selanjutnya, pembelajaran Al-Quran sebagai sarana pembentukan karakter. Pembelajaran Al-Quran di sekolah tidak hanya mencakup aspek kognitif seperti membaca, menghafal, tapi juga afektif, yaitu menanamkan nilai dan psikomotorik, mengamalkan dalam kehidupan. Dalam kehidupan, dengan pendekatan yang tepat, Al-Quran bisa menjadi sarana yang efektif dalam membentuk karakter siswa. Di antara lain, kita bisa menerapkan tadabur, yaitu mengajak siswa untuk menggali hikmah dan pesan moral dalam ayat yang akan kita pelajari. Yang kedua, keteladanan. Keteladanan dari guru bisa dijadikan sebagai contoh untuk para siswa. Yang ketiga, kegiatan berbasis Islam, mengintegrasikan pembelajaran berbasis Al-Quran dengan kehidupan sosial dengan cara sholat berjamaah, tadabbur alam, dan lain-lain. Integrasi nilai Al-Quran dalam kehidupan agar pembentukan karakter Al-Quran tidak berhenti di dalam kelas, maka perlu ada integrasi nilai-nilai Al-Quran dengan budaya. Misalnya membiasakan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Yang kedua, melatih tanggung jawab melalui piket kelas ataupun tugas harian. Yang ketiga, kita dapat memberi apresiasi terhadap sikap jujur para siswa. Yang keempat, menyediakan waktu untuk para siswa membaca Al-Quran di pagi hari. Sekolah juga bisa membuat karakter mingguan yang terinspirasi dari nilai Al-Quran. Lalu, tantangan dan solusi dalam pembelajaran Al-Quran. Meskipun pembelajaran Al-Quran memiliki potensi besar dalam membentuk karakter, tetapi tetap saja ada tantangan yang harus dihadapi. Contoh, siswa yang kurang paham terhadap Al-Quran, siswa yang memiliki pemikiran dan dangkal mengenai pengertian Al-Quran. Lalu yang ketiga, kurangnya guru mengaitkan antara ayat Al-Quran dengan kehidupan nyata. Lalu solusinya, kita bisa membuat pelatihan guru dan menciptakan belajar yang menyenangkan untuk kita belajar Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran bukan hanya tentang kemampuan membaca ataupun memahami ayat, tetapi lebih dari itu, merupakan proses mendalam untuk membentuk karakter. Dengan memahami nilai-nilai Al-Quran, para siswa akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih berakhlak, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa sosial. Implementasi ajaran Al-Quran dan hadis dalam konteks kontemporer, yaitu membangun karakter bangsa dan akhlak mulia di lingkungan kerja dan pendidikan. Ajaran Al-Quran dan hadis memiliki peran sentral dalam membentuk karakter individu, serta membangun tatanan kehidupan masyarakat yang berbangsa dan bertanggung jawab. Dalam konteks kontemporer, ketika tantangan global seperti deklarasi moral, individualisme, dan krisis individualitas yang semakin nyata, penerapan nilai-nilai luhur Islam menjadi kebutuhan mendesak, terutama di lingkungan pendidikan. Salah satu nilai fundamental dalam Al-Quran adalah keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dalam konteks kehidupan berbangsa, nilai keadilan ini menjadi landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan.
yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sementara itu, dalam lingkungan kerja, keadilan tercermin melalui proses feudalisme, transparansi, dan pemberian hak yang seimbang antara atasan dan bawahan. Nilai amanah dan tanggung jawab juga disekankan dengan baik dalam Al-Quran maupun hadis Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam dunia kerja, amanah ditunjukkan melalui kejujuran dan dedikasi terhadap tugas. Sementara di lingkungan pendidikan, amanah ditanamkan kepada siswa untuk belajar sungguh-sungguh dan berperilaku baik terhadap bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri, orang tua, dan masyarakat. Selain itu, akhlak mulia juga menjadi pilar utama untuk pembentukan karakter bangsa. Al-Quran menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah atau teladan yang baik dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dan menjelaskan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, toleransi, dan kerjasama adalah contoh akhlak yang harus ditanamkan sejak dini dalam dunia pendidikan dan diterapkan dalam kehidupan yang lebih profesional. Nilai musyawarah, sebagaimana disebut dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Juga penting dalam membangun suasana kolektif yang sehat, baik dalam dunia kerja, lembaga pendidikan. Musyawarah mencerminkan semangat demokrasi, keterbukaan, dan juga menghargai terhadap pendapat orang lain. Di era modern saat ini, penerapan nilai tersebut tidak dapat dilakukan secara literatur semata, melainkan memerlukan pendekatan kontekstual. Pendidikan agama harus menjadi bagian dari pembentukan karakter yang adaptif terhadap tantangan zaman. Dan lingkungan kerja harus menjadi tempat yang mendukung untuk tumbuhnya nilai spiritual dan etika. Dengan demikian, implementasi ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bukan hanya membentuk individu yang soleh secara pribadi, melainkan juga melahirkan generasi yang mampu berkontribusi positif dalam membangun peradaban yang unggul, bermoral, dan juga berkeadilan. Dengan menerapkan ajaran Islam secara holistik dalam berbagai sektor kehidupan, bangsa Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan zaman, menjadi integritas moral, serta membangun peradaban yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan dan juga kemanusiaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tinjauan kasus kontemporer. Pengertian kasus kontemporer adalah sebuah analisis terhadap suatu kasus atau fenomena yang sedang terjadi di masyarakat ataupun dunia yang relevan dengan isu-isu terkini. Tinjauan ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan juga memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai sebuah permasalahan atau tren yang sedang berkembang. Fokus dari tinjauan ini bisa mencakup berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi, teknologi, budaya, hukum. Itu semua tergantung pada konteksnya. Pada umumnya, tinjauan kasus kontemporer mengidentifikasi sebuah isu atau peristiwa penting yang baru-baru ini terjadi dan berdampak pada masyarakat. Kemudian dilakukanlah terhadap analisis penyebab, dampak, serta solusi yang mungkin ada. Tinjauan ini juga seringkali menggunakan pendekatan atau teori yang relevan untuk memahami fenomena tersebut dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan terkait. Dampak penggunaan teknologi digital terhadap kehidupan masyarakat. Kali ini kita akan analisis perubahan cara berinteraksi teknologi digital, terutama teknologi digital telah mengubah cara kita berinteraksi melalui platform-platform digital daripada secara langsung, yang dapat mengurangi kualitas hubungan interpersonal dan meningkatkan isolasi sosial. Masyarakat kini lebih banyak berinteraksi secara virtual melalui platform-platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, apps, dan lain-lain. Dampak negatif dari penggunaan teknologi
digital. Yang pertama itu kecanduan media sosial. Yang kedua, penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks. Yang ketiga, penurunan kualitas hubungan sosial. Yang keempat, perubahan pola perilaku sosial. Untuk mengatasi masalah ini, kita dapat menggunakan pendekatan nilai Islam. Yang pertama, menggunakan teknologi untuk kebaikan. Yang kedua, memverifikasi materi ataupun informasi yang masuk kepada kita untuk menghindari fitnah. Yang ketiga, untuk menjaga etika dan adab. Yang keempat, kita juga bisa mengatur waktu untuk penggunaan teknologi agar terhindar dari kecanduan. Di sisi lain, teknologi juga memberikan dampak positif kepada manusia dalam aspek kehidupan, mengakses informasi dengan mudah dan cepat. Yang kedua, peluang ekonomi. Digitalisasi membuka peluang baru dalam bidang e-commerce yang memungkinkan masyarakat untuk berbelanja dan berbisnis secara online. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi melalui media sosial dan aplikasi seperti App Store, Instagram, dan lainnya mempermudah individu untuk melangsungkan jejaringan sosial kepada masyarakat agar dapat berkomunikasi dengan orang dari berbagai dunia tanpa batasan geografis. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai kelima materi dari Al-Quran dan Hadis yang saya gunakan sebagai pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah Al-Quran dan Hadis. Apabila saya ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.